أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نذرنا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعليهم وصحبهم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا وجدادنا وجداتنا لإخواننا وأخواتنا لإخواننا وخالاتنا لأمامنا وأماتنا ولمشايخنا ولمشايخنا نصرنا لما الله حق علينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات اللهم افتح قلوبنا وابتل العارفين وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين وجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala babu sutratul imami sutratu man khalfahu. Haddatsana Abdullah ibn Yusufa qala akhbarana Malikun an Ibn Shihabin an Ubaidillah ibn Abdullah bin Utbata an Abdullah bin Abbas annahu qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma izin qad nahaztul ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi biminin ila ghairi jidarin amaratu baina yadayi ba'di shaffi fanazaltu wa arsaltu al-atana tarta'u wa dakhaltu fi shaffi falam yunkir dhalika alayya ahadun. Babu sutratul imami sutratu man khalfahu. Haddatsana Abdullah bin Yusufa. Telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala, Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarana Malik an Ibni Shihabin. Telah bercerita kepadaku oleh Malik daripada Ibnu Shihab. An Ubaidillah bin Abdullah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, anak daripada Utbah. An Abdullah bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata, annahu qala, dia bercerita, aqbaltu raqiban. Aqbaltu, saya telah datang. Raqiban, hal keadaan berkendaraan. Ala himarin, atas ekor himar, atanin, seekor himar yang memang himar kendaraan, himar tunggangan maksudnya. Wa ana yauma izin, dan saya pada hari itu, ketika itu, qad nahaztul ihtilama, qad nahaztu, sesungguhnya telah aku mendekati al-ihtilam, yaitu tempat mencium Hajar Aswad dekat Ka'bah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi, dia melakukan salat bersama orang banyak,
berarti mengimami jamaah. Biminiin, yaitu di rukun Yamani maksud dan miniin, di rukun Yamani. Ila ghairi jidarin, menghadap bukan tembok Ka'bah. Dia menghadap pada bukan tembok Ka'bah. Dia menghadap pada bukan tembok Ka'bah. Pamarartu, maka saya pun lewat. Baina yadai ba'di sapi, di hadapan sebagian daripada saf, di hadapan sebagian saf, di depan saf, di depan sebagian saf. Panazaltu, maka saya pun turun. Saya pun turun dari kendaraan itu, dari hemar atan ini itu. Wa arsaltul atana, lalu saya lepas hemar tetunggangan itu, saya lepas. Tarta'u, dia berdamuk. Dia berdamuk. Wa dakhaltu fis safi, lalu saya masuk ke dalam saf. Falam yungkir zalika alayya ahadun. Falam yungkir, tidak mengingkari atasku yang demikian itu oleh seorang pun, tidak ada yang ingkar. Dalam bab ini kita bicara tentang masalah sutrah. Bau kita bayangkan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ka'bah. Berarti Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman masih hidup memang beri gati menurut riwayat. Mungkin marak beli jajar ni beli. Pitu lawan pitu, maran pitu lawan siwa. Lalu tekan ini si kurma. Kemudian serba bahan didominasi oleh kurma, daun kurma, pelapa kurma, daun kurma. Dia ngadu kelangsah. Tanah biasa lah. Tanah biasa. Cuma kadang-kadang ketibing isi kelangsah daun kurma. Orang memang temboknya terdiri daripada tanah. Terus Ka'bah pun sekenuan juga masih merupakan tembok batu dekman permanen lalu. Sotohnya doang terdiri atas kayu. Kemudian ibu yang tekan Ka'bah zaman Rasulullah SAW. Nah, apabila melakukan sholat, misalnya masjid beliau ataupun di tempat lain di padang pasir, lamun apabila di masjid boleh jadi kali mimbar tahun. Maka apabila Rasulullah SAW sebagai imam, lejuluna arah sutrah, sejari sutrah lah mimbarnya sendiri. Tembok silik mimbaran dari sutrah. Jadi sutrah ini sebenarnya adalah mesti kelembu isi menutupi julu kiri kanan. Lagu si penting le julu ukuran marak beli ya meja ni lah. Ia tolok le julu termasuk sutrah. Atau ini padang pasir umpama jenara sekenal tepi tenara kayu panggen-panggen kayu di nara, maka silakan tumpukan geris ukuran sejengkal 2 jengkal, ya jadi sutrah. Tidak sampai belontasan tanpa arak sutrah si andangin teh. Apa faedah daripada sutrah no? Faedahlah untuk membatasi lokasi si tetahui nganjeng salat dan lek julun teh antik nara lengan dengan liwat untuk ngelewatin sejadah. Nah, ya sebabnya dalam sebuah riwayat nenganjeng sopo dengan sampai hari kiamat lek julu samping teh si sembahyang no
lebih bagus daripada ngelengkak sejadah teh li waktu tesi solat. Maka ya sebabnya nanti perlu warak sutra. Lawan sutranya berarti kan baunya liwat dengan julud itu sutra, luar sutra. Luar wilayah dia melakukan sholat. Maka apabila tele masjid umpama baru datang peta lah tahu teh isi sholat no, lamun memang masih kosong masjid, peta tempat paling julu. Sehingga sutra itu langsung tembok masjid sile julu. Lamun de lemudin tekan. Lamun de le udin tekan. Nah, kecuali apabila memang warak jamaah sedatang juluan. Maka masih datang juluan ini harus membentuk saf langsung. Nah, ini kadang-kadang tahu masih di proporsionalnya umat Islam untuk memanfaatkan masjid. Kan berbeda kan ke gereja. Orang gereja kan ngadu kursi ya. Dan masing-masing kursi wah beli yang ada. Dan isi beli yang ada ini sangat sina perhatian untuk memenuhi kursi-kursi di julu. Lamun itu masjid kan ya dengan kesederhanaan si ara, tokol pun sangat sederhana. Jadi peroleh kursi kecuali marantannya si uzur, maka memang tersepan kursi tak tokol sampai melakukan sholat. Dan pun di mantratur, maka untuk menunjukkan bahwa jamaah masjid ini adalah jamaah isi terampil, profesional, maka setiap datang harus julu langsung. Dalam penuh julu baru si kedua. Dalam penuh si kedua baru ketelu. Dan kadang-kadang betul nemeni itu dan coba. Dulu tak solat tanpa arak sutrah le julu ne. Mulai jak lamun misalnya iap duk julu le modin tembok, dono apa le modin tekan. Ya tahun solat sehingga tilar-tilar jadi sutrah. Adik dan sampai kelengkak pesujudannya bareng isi dengan si doketi. Ini adalah faedah daripada sutra. Karena apabila sopok dengan ngelengkak sejadah lamun wa arak sutra berarti ya sangat gati sini dan menghargai Allah Subhanahu wa taala. Isi hadir secara pemeliharaan, secara ilmu di hadapan pantas melakukan sholat. Marasi terangan di dalam pengajian syaliwat bahwa di julun si sholat ni adalah arah Allah si andangin antara itu timpal Ka'bah. Dengan apa? Tidak dengan zatnya, lagu dengan murakabahnya, dengan muhafazahnya, kemudian musahabah, penyertaan. Tidak dari samping dia tahu penyertaan, tidak dari samping kiri kanan, lagu di julun dia. Walaupun di waktu ente isi berniat dengan mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, dia menghadap Allah. Di dalam berniat dia mengatakan menghadap Allah, lagu lillah, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Sekedua juga masih salat jenazah. Jenazah le julu dia tahun. Kemudian tetap mengadakan mustaqbilal kiblat dan mustaqbilal jenazah. Nah, yang sebagian daripada ulama mengatakan salat jenazah bau itu le jurun jenazah tahu tak? Berarti jenazah le mudin tak? Mudin tak tahu jenazah. Lagu, nah ini adalah merupakan suatu khilaful aula. Karena si aula memang jenazah le julu. Karena dalam Masjidil Haram kan boleh jadi le mudi tahun. Dia ada selapu jenazah itu tahu juk julu. Lagu kadang-kadang tolok di kamar mayat. Kamar mayat. Barang sampai
100 jenazah. Paling terjauh arah 56 jauh juru juga Ka'bah. Selain itu adalah kamar mayat. Karena masjid haram kan ya buat para bundereng. Maka berarti arah dan nemudin ya, nemudin jenazah-jenazah seniatan. Sholli ala lal janazatil hadirin wal ghaibin arba takbiratin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Si hadir dan gaib ternyata. Nah, inilah tentang bahwa julun tasi melakukan salat ini adalah terdapat muhafazatullah, murakabatullah, musyahadatullah dan musyahabatullah. Murakabah itu pengawasan, muhafazah itu pemeliharaan, musyahabah itu penyertaan. Kemudian musyahadatullah, kehadiran Allah. Kehadiran dengan ilmu sebelum. Jadi, waktu Rasulullah sedang memimpin sholat, maka ya Abdullah bin Abbas ternyata sedang berkendaraan ngadu hemar. Dia datang di tempat salat berjamaah Rasulullah SAW, yang dia lepas hemar ini. Liwatlah Rasulullah SAW, julun sebagian sab. Julun sebagian sab, andin tama. Nah ini berarti apa? Berarti ndek deparani ngelengka karot akan sejadah. Karena sejari sutrahnya adalah Rasulullah dan Rasulullah di julan sutrah. Apakah sutrahnya sebagai salah sopok syarat sah sembahyang? Ndek. Sekedar sunat. Dia jadi syarat sah dan sunat. Untuk apa? Menambah kesempurnaan tesi melakukan ibadah, sehingga dengan aran sutra ini terbataslah wilayah si guna yang te melakukan sholat, sehingga apabila narak dengan liwatlah ia dengan luar wilayah sutra ndik na ngelengkap wilayah si guna yang te melakukan sholat. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq qala haddatsana Abdullah bin Numair, telah bercerita kepadaku oleh Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Ubaidullah, telah bercerita kepadaku oleh Ubaidullah an-Nafi' daripada Nafi', an Ibnu Umar daripada Abdullah bin Umar, ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza kharaja yaumal 'id, adalah Rasulullah SAW apabila keluar pada hari Id, pada hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Rubin Idul Adha si Rubin kan kaum muslimin Amerika sekitar 100.000 melakukan salat Id di stadion sepak bola tahun salat. Karena sangat cenderung 100.000-an Nina Mama pada hadir. Karena akhir-akhir ini Amerika memang terbuka terhadap Islam. Karena memang agama Amerika termasuk negara beragama masih. Berbeda dengan Cina. Berbeda dengan Cina kan komunis. Komunisme tidak beragama. Maka lamun Amerika lebih steril ia dalam produk-produk yang sembarangan, terutama sekali berkaitan dengan masalah makanan minuman, karena arak rimna mempergunakan agama walaupun agama Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Namun Cina jana ya komunis kebanyakan, hanya sebagian kecil sih beragama dan beragama Islam. Ya. Kemudian beberapa negara-negara Asia, termasuk Taiwan, Filipina, berlomba-lomba dengan manut agama Islam. Berlomba-lomba. Sehingga era pada saatnya kaum muslimin akan mendominasi dunia ini untuk jadi penguasa dalam berbagai macam aspek kehidupan. Sampai
kuota surga penuh, nalamlah kuota surga penuh, tematianglah kaum muslimin selaput. Tematiang kaum muslimin, tinggal berusaha untuk memenuhkan kuota neraka. Jadi Idul Fitri ataupun Idul Adha, Rasulullah SAW amara bil harobati. Dia memerintahkan kepada sahabatnya untuk membawa keriba, ya. Keriba ini semacamnya derigen sudah pinak dari kulit. Pinak derigen dari kulit untuk kepentingan jari sutra ini. Adik darak lanjangan si Rasulullah di juluna si sholat. Ia tujuan. Patudau, maka ditaruhlah itu si haribah, keriba, baina yadahi di depannya, depan Rasulullah SAW. Payusalli, maka dia sholat ilaiha, menghadap itu keriba. Lun paran, lun minak Rasulullah nyembah derigen. Karena pas sahabat Rasulullah nyembah derigen sini ganti patung. Ya nih. Sementara memang namun dengan musyrikin kan, lewaktuna bala dendek sembah patung, dendek ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Ndek ku pada nyembah patung, aku ni hanya ngandangin ia antik bau mendekatkan aku tipa Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatan si tulen-tulen. Antakan Muhammad batu masih sembah men. Kaabah kan batu ni. Kan ia andangin waktu sembahyang. Lagu dalam kuparan dan tabarah menyekutukan Allah ke batu, jelas dia memilih. Pasti jelas alasannya hanyalah penyerageman kiblat. Di waktu ini si di tempat galang keriba ya anjangan si Rasulullah. Jadi sutrah. Payusalli ilaiha, maka ia pun solat menghadap itu si haribah. Wan nas wara'ahu, sedangkan manusia di belakang Rasulullah SAW. Wa kana yaf'alu dzalika fis safari, dan adalah Rasulullah SAW melakukan hal itu di musafiran, karena dia sembahyang di masjid, ya sembahyang di padang pasir ataupun padang rumput, ya langsung jadi apakah dia pasang si Rasulullah kan ya biasa jauh 2 tongkat timpal kering belu. Tongkat timpal kering belu ni guna yang ya jadi sutrah le waktu kada hajat. Ya sini keliutin. Bahkan 4 keduna tongkat untuk peringan minak tenda lah separang. Antena berilip-ilip le waktu isi kada hajat di padang pasir. Maka ini guna yang tongkat si 2, kemudian tulang tenda le julun. Jadi sutrah. Jelas maksud Rasulullah SAW anti ndak niat teguna yang kada hajat, ya teguna yang sembahyang. Sehingga penempatan daripada benda sesuai kanca hajat, dan sampai bercampur aduk antara gunayan kada hajat timpal gunayan sembahyang. Makanya dia mengkhususkan derigen gunayan. Pamin sama ittakhadhal umara'u, maka dari situlah membikin akan oleh para umara'u, para pemerintah-pemerintah. Artinya pemerintah-pemerintah Islam selalu mengikuti jalan Rasulullah SAW. Walaupun memang pemerintah Islam kadang-kadang mendapatkan ujian dalam soal persatuan, namun dalam segi keikutan terhadap Rasulullah SAW adalah merupakan suatu hal yang memang terutama sekali dalam sembahyang. Maka para pemerintah-pemerintah, para umara isi musafir, maka ialah siapang dengan balik untuk jari sutrah, apakah ini derigen atau koper misalnya itu kegandek jam lain. Mungkin cara lain
Di mana rak koper-koper no, gandek. Lewat waktu sekitar angkatan tahun 77, Jamaah Haji Indonesia masih ada kapal laut. Kemudian tahun mulai kan ngadu kapal udara ini adalah tahun 1974. 1773, 1974. Mulai berukna pertama kali merangkatan langsung terik sekik DC-9 di Sri Lanka. Kemudian sampai tahun 1977 masih ngadu kapal laut, masih transisi kan. Nah, berkaitan kecilnya adalah dia daripada jauh koper, si jauhnya adalah keranjang timpal sara. Sara kan peti belian sini. Belian 2 kali ini. Lain keranjang. Semacam tersuluk tuh. Beras, nio, punti sambalian jauh lah. Kadang-kadang jeruti, macam-macam. Berarti di zaman Rasul di mana tas? Si arak ya keranjang, kegandek. Namun kebanyakan didominasi oleh bahan kulit. Bahan kulit. Namun si paling utama adalah jauh keriba, kadang-kadang sekaligus suah berisi air. Sehingga barang apabila ya kaduna ngulu, kaduna nginem, ya indah tolong dia julu. Keribannya menjadi sutra. Jadi serbaguna lah jauhan Rasulullah timpal para sahabat. Qala haddatsana Abul Walid, telah bercerita kepada oleh Abul Walid. Qala haddatsana Syu'bah, telah bercerita kepada oleh Syu'bah. An Aun bin Abi Juhaifah, daripada Aun bin Abi Juhaifah. Sami'tu abi, saya mendengarkan bapak saya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW sholat bihim bil badha. Dia melakukan sholat dengan mereka, dengan para sahabat maksudnya. Bil badha, di suatu tempat nama badha. Aran tempat badha. Suatu wilayah siara di negeri Mekah. Jadi di saat misalnya gendal juk Madinah. Ke Madinah atau tempat selainan, memang arah melalui badha. Melalui badha. Nah, ia tak melakukan solat Rasulullah SAW. Wa baina yadaihi anzatu. Sedangkan di hadapan Rasulullah ada anzah. Anzah ini adalah geriba si kodean. Kodean. Terangkan derigen lah. Si kodean. Lamun haribanu ya piluan, ganggasan. Lamun anzah ini kodean. Salat apa yang dilakukan? Az-zuhra raka'ataini wal asra raka'ataini. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Tadi merupakan salat kasar. Salat kasar. Baina yadahi al-mar'atu wal himaru. Sedangkan di hadapannya kalau tamurru baina yadahi, liwatlah di hadapan Rasulullah SAW al-mar'atu wal himaru, yaitu seorang perempuan dan hemar. Perempuan dan hemar. Berarti lengan liwat no, le luah, le julun sutrah, le itu sutrah, le julun anzah no. Dari misalnya mun itu Lombok, silai-laian, jauh tambok no kaduno ngangka ijok bangkat, sidan nginem. Kadang-kadang para petani no dengan ngelemak sampai lagi not le bangkat. Maka ne nara deman arak kocor, deman arak termos, deman arak derigen sangat jarang. Maka situ jauh adalah tambok tepat daripada bila nu majan. Yes nangkai. Maka
ukuran marak ganggas nulah ia siaran anzah atau ganggasan lebih sekedi. Marak ceretan lain itu kan bina dari tanah. Anu ya tetuluk. Ya tuluk di julun tahu nasi sembayang. Berarti dengan ini nasi liwat itu adalah di julun anzah ni. Dengan demikian dia paranin ngelengkak karon Rasulullah SAW si sedang melakukan sholat. Kemudian Rasulullah SAW sendiri, ia jelas para sahabatnya jadi sutrahnya lah Rasulullah, imam jadi sutrah. Cukup berarti sikit le julun imam doang, atau sutrahnya le julun imam doang. Misalnya Islamic Center kan le luah masjid no jauh jarak di depan tembok. Artinya le anu ni, le atas waktu masuk le ruang utama. So, maka harus tolong sutra memang tolong sutra paling tidak untuk jadi pengaman bau lekan leka keduk dengan le luar ni di samping. Jadi harus sutra karena terlalu jauh tembok le julunu lebih 5 meter 6 meter. Lamun le luar. Nah, apalagi le bawah. Le bawah kan galang tulen. Maka tu no harus sutra. Si tandangin si para jamaah secara paling julu. Masjidil Haram karena masuk beruno langsung kan ya Ka'bah jadi sutra bagi para imam. Dan Masjidil Aqsa ni kan berdiri marantan Masjid Islamic Center ni. Cuma kalau para terangan piran bahwa masjid-masjid di Timur Tengah ni kan pelik-pelik. Termasuk Masjid Al-Azhar di Mesir. Masjid Husain yang pada marantan masjid boleh tembok ni dah galoh landangan apa ni. Kemudian Masjid Ibnu Talun, marantan masjid 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 Al-Aqsa. Berarti kalau lendangan, ente kebetulan datang marak terdatang di lendangan di lapangan. Terus bagian julu, ya sudah tembok. Karena pada umumnya kan lamun gara-gara Timur Tengah ni ya jarang hujan. Jarang hujan. Lagu di Indonesia pun duit masjid marang di Semarang misalnya. Di Semarang. Bahkan lamun Semarang arah Payung Madinah ni. Masjid Agung Semarang. Luarnya berarti terbuka lah. Dia beriang atap. Tembok sedih-sedih doang. Para marak Islam Center ni kan. Berarti itu termasuk masih boleh masjid. Dakat ini beratap no. Dakat ini beratap. Nah, ente salat itu no. Berarti sunat le julun arah sutrah. Lamun le sah paling julu. Paling julu. Karena kan le atas tahu no, ruang utama. Sedangkan le bawah ni adalah termasuk ruang termasuk ruang utama. Maka walaupun memang sah melakukan sholat, lagu harus paling dulu secara bawah no harus narak sutrah. Dia bau cukup isi sutrah imam syariat. Bahkan imam ni dong suruh yarak sutrah masih. Imam masih Islam Center no. Karena sutrah tu jangan ukiran kayu. Sedang tembok kan jauh le julu. Jauh le julu. Pada marak masjid kita kan pelik-pelik harus ada sutrah julu sebenarnya. Harus ada sutrah le julun imam. Karena tembok kanca imam sangat jauh. Kabari seterangan pira kira-kira jarak sutrah no timpal tau tengah ancang. Tengah ancang. Qala al-muhaddits rahimallahu taala Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala
Babu kadrikam nani. Babu kadrikam yang bagi ayakuna bainal musalli wa sutrah. Ini satu bab pada membicarakan berapa sejarah antara sutrah itu dengan orang yang berdiri sholat. Babu kadrikam. Ini satu bab pada membicarakan seukuran berapa yang bagi sebaiknya ayyakuna bainal musalli wa sutrah. Antara orang yang sholat dengan sutrahnya berapa. Haddatsana Amr bin Zurarah. Telah bercerita kepadaku oleh Amr bin Zurarah. Qala, dia berkata, akhbarana Abdul Aziz. Telah bercerita kepada oleh Abdul Aziz ibnu Abi Hazim. Anak daripada Abdul Hazim. An Abi daripada bapaknya. An Sahlin daripada Sahl qala. Kana baina musalli Rasulullah SAW. Baina musalli Rasulullah SAW. Wa bainal jidar. Adalah tempat berdiri sholatnya Rasulullah SAW antara dinding mamarrusyat. Yaitu seukuran lewatnya kambing. Seukuran elesan lah, sekedar nebu lewat bembe. Ya ukuran. Tahu dengan yang Rasulullah timpal tembok syara julun. Memanglah monte kita le Masjid Madinah misalnya. Mimbar Rasulullah kan lamun memang ya masjid Timur Tengah dinara si pelik-pelik anu ni. Mimbar marantan itu. Mihrab nu. Ya beri-beri. Ya palinglah kadang-kadang ente anu nu di nebau tutu awak tuap nempel anu di tembok. Dan pasti bentuknya cekung. Selapu ni. Di Timur Tengah ni pada umumnya. Kumbe ni, saya kan narak speaker. Jadi apabila baca itu nu, ya terpantul di pak mudia nu, suara nu. Jadi pasti cekung. Marah ukuran setengah silinder lah. Dan beri maratan mimbar masjid Rasulullah SAW. Nah, apabila tu ukur, tahu ada singan yang Rasulullah timpal tembok, isi andangin leguluna adalah mamarusyan. Marak lengan liwat bembe. Marak lengan liwat bembe. Jadi dia terlalu jauh. Dia terlalu jauh. Maka apabila kita ruan mimbar-mimbar masjid, kita tahu dengan ancang ni. Jauh, kadang-kadang sampai 4 meter, 5 meter. Maksudnya harus narak sutrah di julun. Sunat narak sutrah di julun. Tapi nak dari kayu ukiran misalnya. Ada sutrah. Jadi ukuran marak ni lah ni. Marak handip tokolan ni. Jadi pas apabila tersujud, ia kelentok otak li sutrah ni. Kelentok. Qala al-muhaddits rahimallahu ta'ala. Mamarusyak. Itu adalah seukuran lewat, jalan lewatnya si kambing. Haddatsana al-Makki. Telah bercerita kepada oleh al-Makki. Qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid. Telah bercerita kepada oleh Ibnu Abi Ubaid. An Salamah daripada Salamah qala. Kana jidarul masjidi indal mimbari. Adalah tembok masjid di mimbarnya. Maka datisyatu tajuzuha. Yaitulah tempat yang hampir seekor kambing melewatinya. Seekor kambing. Jadi jarak dia terlalu jauh lah. Dia terlalu jauh jarak antara taut dengan jeng timpal tembok si jari sutrah di julun dan. Qala al-muhaddits rahimallahu ta'ala. Babus salati ilal kharibah. Ini satu bab membicarakan tentang solat menghadap kharibah. Kharibah maksud beruk dirigen kulit. Hadatsana Musaddadun qala. Telah bercerita pada oleh Musaddad. Dia berkata, hadatsana Yahya. Telah bercerita pada oleh Yahya. An Ubaidillah daripada Ubaidillah. Akhbarani Nafi'un telah bercerita pada oleh Nafi'. An Abdullah daripada Abdullah.
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana turakkazu lahul karibatu, adalah dipusatkan baginya sebuah karibah. Payusalli ilaiha, maka dia sholat menghadap itu karibah sebagai sutra, sebagai sutra dengan ukuran jarak tahun nganjeng timpal karibah ini, atau paling tidak jarak tahun sujud tidak terlalu jauh. Dengan tujuan untuk apa? Untuk bau menentukan wilayah ataupun tahu situ gunayang sebagai tempat sholat. Apakah ya salat mesa atau salat secara berjamaah. Babus salati ilal anzah. Lamun sebelum ilal haribah. Anzah adalah di keriba si kontean, si dendean. Anzah ini yang pendean. Haddatsana Adamu, telah bercerita kepada oleh Adam. Qala haddatsana Syu'batu, telah bercerita kepada oleh Syu'bah. Qala haddatsana Aun bin Abi Juhaifah, telah bercerita padaku oleh Aun bin Abi Juhaifah. Qala sami'tu abi, aku telah mendengarkan bapakku. Qala, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar atas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati, yaitu dengan hajirah, artinya menuju suatu tempat dengan pada dasarnya orang tahu hajirah. Fa'utiya biwudu'in, maka didatangkan dia dengan wudu. Arti wudu ini adalah alat dipergunakan untuk wudu. Fatawadda'a, lalu dia wudu. Fasalla bina, lalu dia solat dengan kami az-zuhra, salat zuhur, wal asra, dan salat asar. Salat zuhur, salat asar berarti ya jamak lah, karena ia merupakan salat musafir. Wa baina yadahi anzatu, sedangkan di hadapannya ada anzah, ada keribah pendek. Sejari sutrahnya. Wal mar'atu wal himaru yamurruna min wara'ya, sedangkan hemar, seorang perempuan dan hemar lewat di hadapannya, lewat di hadapan Rasulullah SAW. Artinya jelas luar wilayah, itu anzahnu dengan liwat. Yamurru min wara'ya, dia lewat dari belakangnya. Lawang di belakang itu anzah. Maka jelas Rasulullah SAW dia merasa terganggu, dan sahabat pun maklum. Coba bayangkan, waktu Rasulullah SAW sholat liwat, ya dekat sekedik lah, dekat sekedik daripada anzah ni. Rasulullah tidak merasa terganggu, para sahabat dia merasa terganggu. Nah, adapun lamun kita salah melakukan sholat walaupun arah sutrah, anda liwat sopok dengan jenis sutrah ni, berarti kita merasa kurang sopan. Si liwat ni merasa kurang sopan. Misalnya li aula atau sholat ni, salat aula, salat zuhur ataupun salat asar li aula. Kanak-kanak pasti dia bani liwat li luah aula ni, karena bagaimanapun merasa kurang sopan. Walaupun sebenarnya tidak jadi masalah. Merantan Rasulullah si terliwat di juluna si dengan inas dengan hemar, bahkan kendaraannya. Adapun oleh kan jarak tembok, walaupun jarang. Belakang lu dia bani anak ibdaiyah sekalipun dia semel. Karena apa? Karena bagaimanapun merasa kurang sopan. Hadatsana Muhammad bin Hatim, telah bercerita kepadaku oleh Muhammad bin Hatim bin Yazid bin Bazid, anak daripada Bazid. Qala haddatsana Syazan, telah bercerita kepadaku oleh Syazan, an Syu'bah, daripada Syu'bah,
an Atha ibni Abi Maimunata, daripada Atha, anak daripada Abi Maimunah, qala sami'tu Anas bin Malik, saya telah mendengarkan Anas bin Malik. Qala, dia bercerita, karena Nabi SAW adalah Nabi SAW idza kharaja li hajatihi, apabila dia keluar untuk suatu keperluannya, tabatu, saya ikuti dia, saya sendiri yang ikuti dia. Wa gulamun, dan ada seorang budak, wa ma'ana ukazatun, sedangkan bersama saya adalah ukazah. Ukazah ini semacam tongkat pilu lah, au aso atau tongkat, au anzata atau bersama anzah, wa ma'ana idawatu, dan bersama kami juga ada itu kain pelilit para sebelum. Fa iza faraga min hajatihi, maka idawah ini adalah alat untuk membersih, untuk beristinja. Fa iza faraga min hajatihi, maka apabila dia sudah selesai daripada hajatnya, nawaltuhu al idawata, saya berikan dia idawah, yaitu alat untuk beristinja, batu-batu digunakan untuk beristinja. Karena Rasulullah pada umumnya mempergunakan batu beristinja. Nah, ini sebabnya dengan lain. Jamaah Masjid Quba Jamaah Masjid Quba isi jari tersebut di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Kan dengan munafik membangun masjid Masjid Diror untuk memecah kaum muslimin, karena italunate munafiknya kurang ngajar dengan niat. Dia menajari pengikut Muhammad, maka kepada akor Bani Aus, Bani Hazraj, Bani Kainuka, Bani Nadir, siwa berpasan Aus bermusuhan ke Hazraj, Kainuka bermusuhan ke Bani Nadir. Lagu dia minta Muslim patoh ngumben tak pecah belah ni. Dalam pecah belah jemaah molah na lemah, molah terpengaruhi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu melujak dengan dia tante terbangun masjid. Jemaah lalu terbangun masjid, antina bergilir berjumat, sekali ditolong, sekali tiada, sekali tolong. Ngonek-ngonek kadang-kadang boleh ini dia nak bergilir berpisah ya. Itu tidak pecah. Akhirnya dia menajari masjid itu, tundang Rasulullah SAW. Dia tundang milih datang untuk mengadakan Jumat pertama. Dia berangkat keturunan wahayat ni. La takum fihin. Dendek pada tak nganjang itu lo masjid nun. La masjidun usisa ala taqwa khairu an takuma ahaqu an takuma fi. Nah, yang ini bangga Rasulullah. Masjid Quba ni jamaahnya terajum insya-Allah taala. Yang dari ketuaan Rasulullah SAW. Ngumpi cara daripada membersihkan diri nanti sampai tajum insya-Allah taala. Yang tidak beribadah pada jamaah ni kaji pada selalu beristinja guna yang betul ya Rasulullah. Guna yang betul. Dan beristinja guna yang betul ni dia sentuh. Dia nyentuh kotoran kan. Berbeda kalau untuk istinja ke ciai. Kecuali lamun marah le hotel-hotel no, airnya langsung mencirat. Jadi dia tak perlu sentuh. Dubur no, ya sendiri airnya bersih ya. Saat dia coba tes demak umpama, dia darat kotoran. Dia darat. Nah, lek batu no sekedar juga masih. Yang batu si guna yang ni adalah dia dah tersentuh isi iman te kotoran. Baru dah langsung isi guna yang air. Yang disebut wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka ia cara Rasulullah SAW beristinja banyak menggunakan batu. Babu sutrati bi Makkah wa ghairiha. Ini satu bab pada membicarakan sutrah di Mekah dan yang lainnya. Haddatsana Sulaiman bin Harbin, telah bercerita pada oleh Sulaiman bin Harbin, qala haddatsana Su'batu
Bercerita pada kala Syu'bah anil Hakam, daripada Hakam, an Abi Juhaifah, daripada Abi Juhaifah, qala kharaja Rasulullah SAW bil hajirah, pas shalla bil batha, maka dia salat di batha, az-zuhra wal asra, raka'ataini, 2 rakaat, wa nasaba baina yadayhi anzata, lalu dia mendirikan di depannya anzah, wa tawadda'a, lalu dia wudu, faja'alan nasu, maka jadilah manusia yatamassahuna biwudu'ihi, mereka itu mengusap uduk Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini kan, Rasulullah memang sangat gatisin takzim isi para sahabat. Jangankan ai uduk, dia menteri langsung tadong tinem kadang-kadang darahna be koekna langsung terserogo si sahabat. Kotoran menurut Aisyah, kotoran Rasulullah itu dia besmaratanita. Ia sengeh kotoran Rasulullah. Maka apabila daid si para sahabat kotoran Rasulullah SAW seandi, mbuk nanti nak keluaran. Karena non para non mengkultuskan Rasulullah. Rasulullah memang dia nanti kultusan si umatnya. Ya biasa-biasa. Lagu ketampanan Rasulullah SAW no 1000 kali lipat daripada ketampanan Yusuf. Lai le Mesir wan terjadi paceklik, rawan pangan, sulit dapat makan minum. Sampai petang sempat jelu kelem masyarakat Mesir, dia mangan nginum, dia akan roti. Dia besoh apabila ngilang wan Nabi Yusuf. Sekedar ngilang wan Nabi Yusuf bilang besoh. Sampai bertahan petang sempat jelu. Lagu ketampanan Nabi Yusuf no adalah 2,5% daripada ketampanan Rasulullah. Lalu ketampanan Nabi Yusuf ini terbagi si alam semesta. Apapun kita terindah di dunia ini adalah yang merupakan bagian daripada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Enteng kita ikan hias misalnya. Coba arah ikan hias beri gatin aji 2,5 miliar jin. Nano termasuk ya sebagian kecil daripada ketampanan Nabi Yusuf. Arak dengan melihara burung kedit umpama. Kedit si demen kita kan nah ngombe tanah pita kepeng dan semacam 500 juta jin. Ini kini 500 juta sampai 1 miliar seki kedit. Nano sebagian kecil daripada ketampanan Nabi Yusuf. Ente kita bonsai, taman-taman bunga, taman-taman apa aja juga. Si indah-indah no, ia merupakan pancaran daripada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi inta ibaratan marah misal jelu. Nabi Yusuf marah misal bulan purnama. Era li akhirat di dalam surga itu terbuka hijab si menutupi ketampanan Nabi Muhammad SAW. Sampai para bidadari keselak. Tidak boleh ngilang wajah Rasulullah. Maka para alim ulama sebagai warasatul anbiya paling tidak mendekati Rasulullah SAW. Para alim ulama. Jadi Rasulullah SAW melakukan wudu dengan mempergunakan air sangat terbatas, terus terserogo si terik dengan anggota wudu Rasulullah SAW. Si para sahabat, bulun beliau terserogo ya. Entah baru. Jadi lagu tetap menjadi paran mengkultuskan Rasulullah SAW. Sebab apa? Rasulullah sangat pantas. Karena ialah merupakan makhluk si termulia. Makhluk si paling mulia. Karena kemuliaan inilah banyak dengan isi dia beriman beliau lantaran hasad, lantaran dengki, lalu memusuhi beliau sampai bahkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat.
Dari komposer ngomeh, ngomeh yang Reza nu. Reza siapa? Marah diri Nabi ke-26. Ia marah diri Nabi ke-26. Kemudian Nabi Muhammad sangat sini celak Reza nu. Nah ia tomehang si itu di komposer. Nih kamu debi menghina sopo agama, nih selapu agama penghinaan. Gara-gara ya dia dan para beragama masih dari komposer, parane komunis. Antara memecah belah bangsa Indonesia lah mengenai uang ini sini rukun antara Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Gara-gara anta banyak dengan Islam isi benci terhadap Kristen, Kristen pun benci kepada Islam. Sudah mengadu domba. Jadi Yemaran diri Nabi ke-26. Ya Allah. Mana-mana jadi ustaz kawasin aku diri ini jadi Nabi ini. Ya Allah. Kan mana sitran piran oleh besi 200 dengar jarian dari Nabi palsu le Indonesia. Lombok ikut-ikutan sama Bakri. Iya betul mau wahyu sama Bakri. Ya Allah. Bega-bega dah. Qala babu salat ilal ustuwanati wallahu alam bisawab lil marjala.